Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Basri dengan NIM C1B 019-039. Kali ini dengan acara praktikum yang kedua, yaitu pengukuran kapasitas tukar kation atau KTK tanah. KTK merupakan salah satu sifat fisik kimia tanah yang terkait erat dengan ketersediaan hara bagi tanaman dan menjadi indikator kesuburan tanah. KTK adalah kapasitas lempung untuk menyerap dan menukar kation. Suatu hasil pengukuran KTK adalah mili ekuivalen kation dalam 100 gram tanah atau ME kation per 100 gram tanah. Faktor yang mempengaruhi KTK adalah tekstur tanah. Makin halus tekstur tanah, makin tinggi KTK-nya. Selain itu, humus dan bahan organik juga mempengaruhi KTK, sehingga terbentuk agregat tanah yang mengurangi terjadinya erosi bahan organik yang lambat laun terdekomposisi akan menghasilkan humus yang berguna bagi tanaman. Dan keadaan pH tanah juga mempengaruhi KTK tanah. Tanah yang sangat masam akan menyebabkan tanah kehilangan kapasitas tukar kationnya. Alat dan bahan praktikum. Bahan-bahan praktikum yang pertama yaitu alkohol 10 ml, Aquades 25 ml, BCG plus MR 5 tetes, larutan asam borat atau H3BO3 1% 10 ml, larutan H2SO4 0,05 ml, larutan NaOH 40% 5 ml, larutan NH4 10 ml, sampel tanah 2 gram. Adapun alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pertama cawan, corong, Erlenmeyer, gelas kimia, kertas saring, kompor kejal, labu destilasi, pipet, dan timbangan analitik. Yang berikutnya itu prosedur kerja. Pertama, ditimbang tanah sebanyak 2 gram, tambahkan NH4 pada pH 7 sebanyak 10 ml, dikocok secara manual selama kurang lebih 5 menit, lalu sampel disaring. Hal ini dilakukan sebanyak 2 kali, kemudian disaring kembali. Yang keempat yaitu kemudian Erlenmeyer dicuci menggunakan alkohol sebanyak 10 ml dan dilakukan 2 kali pengulangan. Setelah tidak ada air yang menetes, kemudian kertas saring akan dimasukkan ke dalam labu destilasi. Selanjutnya ditambahkan Aquades kurang lebih setengah labu atau 25 ml dan 5 ml NH4 ke dalam labu destilasi. Prosedur kerja yang berikutnya pada tabung titrasi. Yang pertama, ditambahkan H3BO3 atau asam borat sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan 5 tetes BCG plus MR dan ditambahkan Aquades secukupnya. Kemudian akan berubah warna menjadi orange atau kekuningan. Selanjutnya, Erlenmeyer dan labu destilasi akan dipanaskan. Mekanisme KTK pada saat proses pemanasan yaitu sampel tanah yang telah diberikan larutan NH4 akan mengeluarkan kation-kation basa guna mengetahui berapa banyak kation-kation yang ada dalam jerapan tanah. Kation-kation positif akan diluapkan ke atas dan akan ditangkap kembali oleh asam borat, sehingga akan menyebabkan perubahan warna dari oranye menjadi biru. Selanjutnya, larutan penampung dititrasi dengan H2SO4 0,0 nitrat hingga berubah warna menjadi warna semula. Kemudian catat volume H2SO4 yang terpakai. Berikut adalah data hasil praktikum yang telah dilakukan oleh 6 kelompok. Dari tabel data praktikum,
Dapat dilihat bahwa tanah yang memiliki nilai KTK paling tinggi adalah tanah lahan kering pasir dengan KTK tanah 424 mili ekuivalen per 100 gram. Sedangkan tanah yang memiliki KTK yang paling rendah adalah tanah lahan kering malit dengan KTK tanah 8,63 mili ekuivalen per 100 gram. Tanah yang memiliki KTK yang paling tinggi menunjukkan bahwa tanah tersebut memiliki tanah yang subur, sedangkan tanah yang memiliki kapasitas tukar kation tanah yang paling rendah menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak subur. Tanah yang memiliki KTK tinggi dipengaruhi oleh tekstur tanah yang dimana yang semakin halus tekstur maka semakin tinggi KTK tanah, begitupun sebaliknya. Selain itu, bahan humus dan bahan organik juga mempengaruhi KTK sehingga terbentuk agregat tanah yang mengurangi terjadinya erosi. Bahan organik yang lambat laun akan terdekomposisi menghasilkan humus yang berguna bagi tanaman. Pada tanah sawah padi dan padi palawija didapatkan jenis koloid ilit dan klorid, sedangkan pada lahan kering berpasir didapatkan koloid vermiculit. Pada jenis tanah pusuk dan kebun campuran didapatkan koloid ilit dan koloid klorid. Dan pada jenis tanah vertisol Lombok Selatan seharusnya didapatkan koloid montmorillonite, di mana tanah dapat mengembang dan mengkerut dengan nilai sekitar 80-150 mili ekuivalen per 100 gram. Bahan organik tanah juga mempengaruhi KTK tanah. Semakin tinggi bahan organik tanah, maka KTK tanah akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Pada tanah dengan nilai KTK yang relatif rendah, proses penyerapan unsur hara oleh fluid tanah tidak berlangsung intensif, dan akibatnya unsur-unsur hara tersebut akan dengan mudah tercuci dan hilang bersama pergerakan air di tanah, infiltrasi, perkolasi, dan pada gilirannya hara tidak tersedia bagi pertumbuhan tanaman. Tanah yang memiliki KTK tanah yang rendah dapat ditingkatkan dengan menambahkan bahan organik seperti pupuk kandang dan kompos. Kapasitas tukar kation tanah juga berbanding lurus dengan jumlah butir liat. Semakin tinggi butir liat, maka semakin tinggi jumlah liat tanah yang sama, dan kapasitas tukar kation tanah juga akan semakin besar. Tanah yang bertekstur halus maka makin bertambah atau semakin besar jumlah koloid liat dan koloid organiknya, sehingga KTK semakin besar. Begitu juga sebaliknya, apabila tekstur tanah itu kasar atau berpasir atau berdebu, maka koloid liatnya rendah. Tanah yang memiliki KTK lebih kecil atau rendah berarti tanah tersebut mempunyai kapasitas gudang haranya lebih kecil untuk menyimpan kation. Kesimpulan dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa KTK tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu semakin halus tekstur tanah maka kapasitas tukar kation tanah juga akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Semakin tinggi bahan organik tanah maka KTK tanah juga semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Semakin tinggi butir liat maka semakin tinggi jumlah liat tanah yang sama, sehingga KTK tanah juga akan tinggi, begitupun sebaliknya. Berikut adalah lampiran pada saat praktikum, yaitu berupa foto-foto serta video saat proses praktikum.